tadi ke arah sana. Siapa? Inilah video amatir saat seorang pelaku curanmor menjadi bulan-bulanan warga di kampung Muncul Setu, Tangerang Selatan, Banten. Warga yang geram sempat menelanjangi pelaku lantaran kesal sering terjadinya aksi pencurian kendaraan di lingkungan mereka. Pelaku ditangkap usai aksinya terpergok keluarga korban yang pada saat itu hendak menunaikan ibadah sholat. Dari tangan pelaku, warga mendapati kunci letter T dan magnet pengait serta motor korban yang belum sempat dibawa kabur. Dalam aksinya, pelaku berjumlah 2 orang. Satu berhasil ditangkap sementara satu rekan pelaku melarikan diri. Pelaku langsung digelandang ke Polsek Cisauk guna proses hukum lebih lanjut. Nah, ini ketahuannya sama jamaah yang sekiranya mau sholat berjamaah terlambat gitunya. Karena dia mengenali itu adalah motor, dicurigai lah tidak dikenal gitunya. Sudah lagi ngotak-ngatik motor begini, diteriakin lah gitu. Akhirnya dikejar sama mas dari belakang, disambut lah sama warga di sini depan. Yang tadi sempat sampaikan teman saya, jadi rekan si pelaku ini sudah standby di sini, sempat mau naik dan terjatuh. Modus yang dilakukan oleh pelaku dengan menggunakan kunci letter T. Saat ini pelaku masih kami lakukan pemeriksaan untuk proses lebih lanjut. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku dijerat dengan pasal 363 tentang pencurian dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Dari Tangerang Selatan, Banten, Nunung Purnomo, iNews melaporkan. Sepedanya sambil bos. Iya. Enggak lah. Ada. Anggota unit Opsnal Satreskrim Polres Bangkalan menggerebek rumah pelaku curanmor di Kelurahan Pangranan, Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur. Meski sempat berusaha melawan, pelaku akhirnya tak berkutik dan digelandang petugas ke Mapolres Bangkalan. Diketahui pelaku sudah lama diburu petugas dan selalu berhasil lolos. Pelaku ditangkap setelah sebelumnya rekannya terlebih dulu diciduk petugas. Diketahui komplotan curanmor ini merupakan residivis dan termasuk pemain lama yang kerap beraksi di wilayah hukum Bangkalan. Barang bukti motor curian mereka jual dan hasilnya dibagi rata. Kelompok ini 3 orang. Jadi 2 bisa kita amankan, yang 1 masih kita dalami. Apabila nanti ada keterlibatan, kita akan terbitkan DPO. Yang terakhir korban itu tetangganya sendiri? Yang kita amankan pelaku adalah melakukan pencurian sepeda motor tetangganya sendiri. Jadi dekat dengan rumahnya oleh tersangka Siful. Polisi masih memburu satu rekan pelaku yang identitasnya telah dikantongi. Sementara kedua pelaku yang diciduk dijerat pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Dari Bangkalan, Jawa Timur, Taufik Syahrawi, iNews melaporkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa. Selain 2 berita, pelaku pencurian sepeda motor diamuk massa dan penggerbegan pelaku pencurian kendaraan bermotor tadi, kami juga hadirkan sejumlah berita lain. Bersama saya, Aulina Iyasya, inilah Jurnal Lintas iNews Pagi selengkapnya. Pemirsa, seorang pria tewas mengenaskan bersimbah darah di Sindang Jaya, Tangerang, Banten. Korban ternyata dibunuh suami wanita selingkuhannya yang sakit hati mengetahui hubungan terlarang keduanya. Satu hari usai penemuan jasad Sukron di kawasan Sindang Jaya, Tangerang pada 7 Oktober lalu, polisi segera mengamankan SN sebagai pelaku pembunuhan. Ia pun segera digelandang ke Polres Tangerang guna pemeriksaan lebih lanjut. Dari hasil pemeriksaan, pembunuhan dipicu korban yang berselingkuh dengan RY yang merupakan istri SN. Korban dan RY sudah menjalin hubungan terlarang sejak 2021 di tempat kerja hingga 2024. Karena sakit hati, SN melancarkan rencana pembunuhan dengan memancing korban bertemu. Saat bertemu, korban segera diserang menggunakan pisau hingga korban tewas dengan 11 luka tusukan di tubuhnya. Pelaku saudari R langsung mengeluarkan sebilah pisau dalam keadaan tersarung pada saat akan ditusukkan bagian perut korban saudara Sukron, namun tidak mengenai dan melukai tangan. Kemudian pelaku saudara R langsung menghampiri. Saat ini Pak Sutri, pelaku pembunuhan ini masih menjalani pemeriksaan di Polresta Tangerang dan terancam hukuman seumur hidup dan atau hukuman mati.
Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Aimarani Ainus melaporkan. Pemirsa, 5 anggota komplotan begal bersenjata airsoft gun yang menyasar pengemudi ojek online di Jalan Panjang Kebonjeruk, Jakarta Barat dibekuk polisi. Dari hasil pemeriksaan tes urin, diketahui kelima pelaku positif mengkonsumsi narkoba. Kamera pengawas merekam aksi begal yang dilakukan 5 pelaku di depan minimarket kawasan Jalan Panjang Kebonjeruk, Jakarta Barat. Korban yang tengah beristirahat sambil menunggu orderan, tiba-tiba saja dihampiri para pelaku sambil menodongkan senjata airsoft gun. Korban pun tak berdaya dan harus merelakan motor dan ponselnya dibawa kabur. Tak butuh waktu lama, 5 pelaku segera diringkus polisi. Para pelaku diciduk di salah satu kamar apartemen di kawasan Cengkareng saat menggelar pesta narkoba. Sementara dari hasil tes urin, kelima pelaku positif mengkonsumsi narkoba jenis sabu. Mereka sudah menyewa kamar di apartemen di Cengkareng dengan tarif 250.000 per hari. Dan setelah menyewa kamar di apartemen tersebut, yang bersangkutan para tersangka ini melakukan aksinya dengan mencari korban secara random sebenarnya. Seluruh pelaku dijerat pasal pencurian dengan kekerasan dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara. Dari Jakarta, Miftahul Gani Ainus melaporkan. Kurang dari 7 jam setelah melakukan penembakan pada pemotor sepasang suami istri dan anaknya di Kota Batu, Jawa Timur, aparat Satreskrim Polres Batu menangkap pelaku. Diketahui pelaku penembakan merupakan residivis dengan perkara yang sama. Kurang dari 7 jam pasca penembakan pada pemotor sepasang suami istri dan anaknya di Kota Batu, aparat Satreskrim Polres Batu meringkus pelaku. Pelaku MS ditangkap petugas di wilayah Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang. Dari hasil pemeriksaan diketahui pelaku bukan pertama kali melakukan penembakan dengan senjata rakitan. Sebelum melakukan aksinya di Jalan Wukir, pelaku juga sempat menembak di kawasan Arhanud, Kota Batu, juga dengan korban pengendara motor. Akibat kejadian, korban mendapatkan tindakan operasi pengangkatan proyektil di Rumah Sakit Hasta Barata, Kota Batu. Pelaku juga pernah mendekam dengan kasus yang sama 2 tahun lalu. Aksinya dilakukan secara acak tanpa mengenal korbannya. Dilakukan karena pelaku ini merasa selalu ada yang membuntuti. Jadi ada merasa gelisah, merasa dibuntuti, kemudian bentuk reaktifnya dengan mengaktifkan penganiayaan dengan cara melakukan penembakan senjata rakitan. Sebelumnya aksi penembakan terjadi di Jalan Raya Wukir, Kelurahan Temas, Kota Batu, Jawa Timur. Dari hasil rekaman CCTV, korban yang tengah berboncengan dengan anak dan istrinya melaju dari arah timur sesampainya di lokasi. Pelaku yang mengendari motor seorang diri mendahului korban. Tepat di depan kantor Kelurahan Temas, Jalan Wukir, pelaku memutar balik motor dan mengeluarkan senjata api lalu menembak korban. Korban yang mengalami luka tembak di dada langsung menepi. Dari Batu, Jawa Timur, Denny Irwansyah News melaporkan. Untuk menangkap seorang pelaku curanmor dan jambret di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Pelaku yang merupakan residivis akhirnya tertangkap setelah bersembunyi di rumah tetangganya. Tim Jatanras Polrestabes Makassar melakukan penggerebekan di sebuah rumah di Jalan Cumi-Cumi, Kecamatan Talu, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Tugas terpaksa memanjat pagar rumah pelaku RD lantaran pelaku dikenal sangat lincah dalam melarikan diri. Pelaku yang merupakan seorang residivis diketahui baru saja melakukan pencurian sepeda motor di Makassar. Petugas juga harus memeriksa loteng rumah yang diduga menjadi tempat persembunyian pelaku. Namun pelaku juga tidak ditemukan dan sudah melarikan diri. Setelah terlibat kejar-kejaran di beberapa rumah, petugas akhirnya berhasil meringkus pelaku di rumah tetangganya saat bersembunyi di samping mesin cuci. Mengamankan seorang tersangka dalam kasus 363, khususnya pencurian kendaraan bermotor maupun kejahatan jalan berupa jambret. Jadi yang bersangkutan memang residivis, sudah beberapa kali keluar masuk lembaga dan akhirnya kita bisa amankan dalam kasus pencurian kendaraan bermotor. Pelaku selanjutnya dibawa ke Mapolsek Banggala untuk proses hukum lebih lanjut. Dari Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Nurboni melaporkan.
Pemirsa, polisi menggerebek rumah kontrakan pencuri motor di Lampung Selatan, Lampung. Modus pelaku berpura-pura berkunjung ke rumah korban dan mengambil kunci kontak motor lalu melarikan diri. Petugas Undit Ranmor Satreskrim Polresta Bandar Lampung menggerebek rumah kontrakan di Desa Fajar Baru, Kecamatan Jati Agung, Lampung Selatan. Petugas mendapati seorang pemuda pelaku pencurian motor tengah bersama teman wanitanya bersembunyi di kamar mandi. Saat digeledah, petugas mendapati bungkus hitam berisi paket kecil sabu berikut alat isap. Polisi menduga pelaku bersama teman wanitanya hendak mengkonsumsi sabu. Pelaku digelandang ke Mapolres Bandar Lampung guna pemeriksaan lebih lanjut. Di hadapan petugas, pelaku yang merupakan residivis kasus narkoba mengakui telah mencuri motor milik ojol. Modusnya pelaku hunting, berkeliling, selanjutnya melihat sebuah rumah di dalam sebuah gang dan yang bersangkutan masuk ke dalam rumah, selanjutnya mencongkel pintu dengan cara mencongkel pintu dan masuk mengambil kontak motor yang kebetulan tersangkut di jaket. Polisi menyita barang bukti motor milik korban yang belum sempat dijual, serta paket kecil sabu beserta alat isap. Sementara teman wanita pelaku diperiksa sebagai saksi terkait kepemilikan sabu. Selanjutnya pelaku dikenai pasal pencurian dengan ancaman 7 tahun kurungan penjara. Dari Bandar Lampung, Ruslan AS, iNews melaporkan. Aksi pencurian sekarung paket berisi bahan-bahan kue di kawasan Tambora, Jakarta Barat terekam kamera pengawas. Dalam aksinya, modus pelaku menjadi kurir paket dari wilayah lain untuk mengelabui karyawan toko. Seorang pria yang berpura-pura sebagai kurir paket mendatangi toko sembako di Jalan Kerendang Raya, Tambora, Jakarta Barat. Guna mengelabui karyawan toko, pelaku melakukan aksinya dengan santai sambil berbincang dengan salah satu karyawan. Namun saat karyawan masuk dalam toko, pelaku dengan cepat mengambil sekarung paket berisi bahan-bahan kue yang tersimpan di depan lalu kabur. Pencurian berawal saat salah satu kurir paket menitipkan barang di toko sembako karena harus mengantar barang ke tempat lain. Tiba-tiba datang seorang pria yang juga mengaku sebagai kurir paket juga. Parkir di sini, saya tanyain, mau ngapain bang? Mau ngambil paket, dari mana? Saya mau mengambil paket ID. Emang abangnya dari mana? Saya yang pegang wilayah Petojo. Karyawan pun percaya, hingga akhirnya pelaku membawa kabur sekarung paket berisi bahan-bahan kue seharga ratusan ribu rupiah. Atas kejadian ini, karyawan toko memviralkan rekaman CCTV agar pelaku segera ditangkap. Dari Jakarta, Rizky Falufi, iNews melaporkan. Pemirsa, liputan tadi sekaligus menutup jurnal lintas iNews pagi hari ini. Saya Aulina Iyasya, beserta kerabat kerja undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.